Ya, baik. Oke, silakan udah mulai. Assalamualaikum Bu Siti, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga Bu Pipit. Iya, gimana nih kabarnya Ibu Siti beserta keluarga? Alhamdulillah, saya beserta keluarga dalam keadaan sehat. Semoga Bu Pipit dan keluarga juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya, makasih banyak loh Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang singkat sekitar 5 sampai 10 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol ya. Kalau boleh tahu bagaimana nih suasana hati Bu Siti pada siang hari ini? Suasana hati saya sedang bingung, sedang resah, Bu. Mas sedang bingung ya? Kenapa Bu? Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu bingung? Karena sampai dengan saat ini kami khususnya di sekolah belum mendapatkan guru PJOK yang linear, Bu. Begitu. Jadi Ibu kebingungan karena belum mendapatkan guru ya Bu ya? Guru PJOK yang linier. Baik. Eh, apakah yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini nih? Ketika Ibu merasa resah itu ada harapan apa Bu? Dalam Saya berharap dalam obrolan kita ini bisa mendapatkan solusi atau gambaran ya, jalan keluarlah dari tantangan yang sedang saya hadapi ini gitu. Baik. Ibu, tadi Ibu kebingungan, kemudian juga ingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya Bu di siang hari ini. Kemudian tadi Ibu ingin mendapatkan guru PJOK yang linier, yang sesuai gitu ya Bu ya. Menurut Ibu ini ukuran guru yang ideal, guru PJOK yang ideal ini yang seperti apa ya Bu? Menurut saya, guru PJOK yang ideal itu yang tentunya berlatar belakang pendidikan olahraga. Karena ini akan berdampak terhadap eksistensi guru tersebut ketika mengajar. Baik, iya berarti pengen guru olahraga yang memang sesuai ya Bu ya dengan basicnya ya harapan Ibu ya. Yang ideal menurut Ibu sesuai basic gitu juga tidak memberatkan betul tadi ya gitu. Nah untuk saat ini Bu apa nih kendala Ibu atau hambatan sehingga Ibu belum dapat menemukan guru yang Ibu inginkan, guru PJOK yang Ibu inginkan? Ya, sebetulnya kita sudah open rekrutmen ya dari awal semester 2. Memang ada beberapa lamaran yang masuk. Itu linear ya. Mereka ini S1 Pendidikan Olahraga. Namun setelah melewati masa tes, kemudian wawancara, mereka mundur dengan alasan karena lokasi ya Bu ya, lokasi atau jarak tempuh antara rumah mereka dengan sekolah itu terlampau jauh, seperti itu. Kemudian mereka juga mengutarakan karena mungkin kalau laki-laki itu fokus ke menyiapkan masa depan ya Bu ya, tentunya untuk masalah honor itu jadi pertimbangan gitu. Mereka lebih memilih bergabung di klub atau di tempat kursusan gitu ya, karena memang lebih menjanjikan untuk honor gitu. Sedangkan kalau di kita kan berjenjang ya, gitu. Ada tahapannya untuk bisa sampai di penghasilan yang lumayan besar lah seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Dengan segala tadi tantangan ya ataupun hambatan yang Ibu ceritakan ya Bu ya, berbagai apa namanya perlu langkah-langkah untuk apa mendapatkan guru PJOK yang ideal sesuai harapan. Berdasarkan tantangan tadi Bu, adakah langkah yang sudah Ibu lakukan? Gitu ya, tolong kalau bisa diceritakan langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa apa namanya bisa menyelesaikan masalah gitu, tapi yang sudah pernah Ibu lakukan. Ya, kemarin saya mencoba untuk berkoordinasi dengan guru ekskul ya Bu ya, karena mereka latar belakangnya juga S1 Pendidikan Olahraga dan mereka mengutarakan bahwa sebagian besar rekan mereka itu, eee,
tidak sedikit gitu ya Bu ya yang tidak tertarik dengan mengajar di sekolah karena memang selain jamnya full seperti itu ya, dan mereka nggak bisa nyambi gitu di tempat lain. Nah, saat ini saya memberdayakan salah satu guru laki-laki karena memang kita butuhnya guru PJOK untuk laki-laki Bu. Kalau untuk yang perempuan ada. Jadi kita memberdayakan salah satu guru kita yang laki-laki untuk mengajar PJOK. Meskipun sebetulnya banyak pertimbangan ya Bu ya, karena memang beliau dari segi latar belakang itu bukan dari S1 pendidikan olahraga, sehingga kekhawatiran saya itu besar gitu, khawatir memberatkan beliau. Karena kan namanya olahraga itu ada skill-skill tertentu yang apa ya, yang harus dikuasai gitu, tidak cukup dengan menguasai materi saja, seperti itu. Ya Ibu, langkah yang sudah Ibu lakukan sudah cukup baik ya Bu ya. Namun dirasa menurut Ibu sudah maksimal apa belum? Saya rasa ini belum maksimal ya Bu ya, karena ini terlihat dari capaian peserta didik, kemudian eksistensi mata pelajaran olahraga di ajang perlombaan O2SN, seperti itu ya Bu ya. Juga kan menentukan citra mata pelajaran tertentu, seperti itu Bu. Baik, berarti dirasa menurut Ibu belum maksimal sehingga mungkin perlu ada rencana atau langkah strategi lain gitu ya Bu ya untuk memaksimalkan tadi yang Ibu harapkan. Baik, kiranya Ibu sudah ada rencana untuk bisa memaksimalkan peluang lain agar bisa masalah guru PJOK ini bukan sekedar pengganti saja, tetapi adakah rencana lain yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, saya akan berusaha untuk memfasilitasi guru yang bersangkutan tergabung di MGMP PJOK. Ya, kemudian dari bergabung dengan MGMP ini harapannya beliau bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan, terutama mengenai kegiatan pembelajaran PJOK di kelas atau di lapangan nanti seperti apa. Kemudian sempat kepikiran sih Bu, ingin ngobrol dengan coach ekskul, karena coach ekskul itu ada ekskul renang sama ekskul futsal. Mereka dua-duanya background pendidikannya S1 pendidikan olahraga. Mungkin saya bisa mengalokasikan waktu supaya beliau bertemu dengan para coach ini untuk berdiskusi seperti itu ya. Misalkan untuk jenis materi A, cara penyampaiannya seperti apa gitu. Atau mungkin saya juga bisa mendatangkan guru tamu ya. Misalkan mereka kan nggak bisa standby nih di sekolah saya karena memang sekolah saya itu full day. Jadi mereka bisa datang hanya ketika jam pelajarannya saja. Jadi nggak harus sampai Senin sampai Jumat gitu Bu, dari pagi sampai dengan sore. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Wah, saya dengar tadi rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan itu sangat luar biasa ya. Dimulai tadi Ibu ingin membantu untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut ya Bu ya dengan bergabung di kegiatan MGMP. Kemudian juga adanya kolaborasi seperti itu Bu ya dengan rekan guru lain yang memang sudah basicnya gitu ya. Dan juga tadi mendatangkan juga ya guru tamu yang ahli pastinya. Baik Ibu, kira-kira nih setelah nanti Ibu melaksanakan rencana aksi ini, ukuran keberhasilan Ibu untuk pencapaian tadi guru PJOK yang memang tadi sulit untuk didapatkan sesuai dengan harapan Ibu, bagaimana ukuran keberhasilannya setelah nanti Ibu merencanakan strategi ini? Ukuran keberhasilannya ada meningkatnya motivasi anak-anak dalam belajar PJOK. Tentunya ruh dari belajar PJOK itu kan
seperti belajar IPA ya, ada alat, kemudian ada praktek, seperti itu. Kemudian ada atau meningkatnya motivasi peserta didik dalam mengikuti ajang pertandingan olahraga, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Baik, Ibu. Terus apa ya, meningkatnya wawasan atau bertambahnya skill dari guru yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas apa tadi penjelasan dari kurang keberhasilan ya, terutama tadi pada murid lebihnya ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan Ibu laksanakan strategi dari yang Ibu rencanakan tadi? Kalau untuk memfasilitasi beliau tergabung di MGMP PJOK, insya Allah bisa saya realisasikan pekan ini karena bisa meminta tolong kepada rekan sejawat nih guru PJOK yang perempuan untuk meminta admin ya memasukkan beliau menjadi anggota grup. Kemudian karena ekskul itu mulainya pekan depan akan saya agendakan bertemu dengan para coach untuk menyusun strategi, menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan dari guru PJOK ini. Mudah-mudahan mereka bersedia. Insya Allah sih Bu, mulai pekan ini dan pekan depan. Seperti itu. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti dalam pelaksananya bisa lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya Ibu. Baik Ibu, kiranya apa obrolan singkat ini kita sudah menemukan gitu ya gambaran kira-kira gimana Ibu, sudah adakah setelah percakapan Ibu sudah ada yang Ibu dapatkan? Iya Bu, saya dari percakapan ini mendapatkan apa yang saya inginkan di awal, yaitu solusi untuk permasalahan guru PJOK ini Bu. Jadi saya akan berusaha untuk bertemu dengan para coach ekskul, kemudian saya akan menggabungkan beliau di MGMP PJOK atau di komunitas belajar PJOK. Seperti itu Bu. Bu, luar biasa sekali ya Bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa mengaplikasikannya ya Bu ya, saya doakan, dan nanti kita bertemu di lain waktu dan bisa Ibu ceritakan lagi hasil dari implementasi yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Pipit atas kesempatan yang sudah diberikan. Iya, Ibu Siti. Saya mohon umpan balik dari Bu Siti ya. Bagaimana perasaan Bu Siti setelah maksudnya umpan balik saya menjadi coach setelah saya coach Bu Siti? Ya, baik. Setelah di coaching sama Bu Pipit, Bu Siti merasa lebih lega karena diarahkan untuk bisa mendapatkan ide atau merancang sebuah gagasan terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi ada sebuah alur yang memfasilitasi proses berpikir Bu Siti gitu supaya diarahkan untuk menemukan potensi yang dimiliki oleh kita untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Seperti itu. Iya. Baik Ibu, ada kiranya masukan bagi saya selaku coach? Kalau masukannya semoga bisa semoga bisa tetap menjaga keluasan dalam memfasilitasi coaching, karena memang yang disampaikan oleh Bu Pipit itu sudah terstruktur alur tirtanya. Semoga bisa tetap terjaga dan meningkat skill coachingnya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Siti atas masukan positifnya. Mangga dilanjutkan. Berarti Bu Siti lagi ya? Iya Bu.
Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Siti. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi. Nah, insya Allah dalam pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa mengobati rasa kangen kita ya karena sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabar keluarga Bu Pipit? Iya Ibu, alhamdulillah bisa senang rasanya bisa berjumpa. Alhamdulillah keluarga saya sehat semuanya. Ya, Demikian baik. dengan Bu Siti ya, mudah-mudahan sama. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Baik, tentunya setelah lama tidak berjumpa, kita kangen untuk cerita. Apa nih yang bisa diceritakan oleh Bu Pipit kepada Bu Siti? Iya, iya Bu. Pada siang hari ini saya ada dalam kondisi apa ya, merasa bingung, merasa resah gitu ya. Akhir-akhir ini tuh ada murid saya gitu ya, terdapat murid saya yang menjadi pasif ketika proses pembelajaran Bu. Gitu. Nah itu yang apa ya, saya menjadi buat keresahan loh. Kenapa gitu? Semakin sini semakin mengenal seharusnya kan lebih antusias, tapi ini malah sebaliknya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Pipit sedang merasa bingung ya, resah juga karena ketika kegiatan belajar mengajar ada peserta didik yang pasif, kemudian kurang antusias ya Bu ya. Lantas dari pertemuan ini apa yang Bu Pipit harapkan? Iya, mudah-mudahan nih dengan bertemunya dengan Ibu saya bisa menjadi apa, termotivasi dan juga menemukan solusi ya Bu ya. Bagaimana nih cara menghadapi siswa yang pasif sehingga dia menjadi belajar itu menjadi senang bagi dirinya gitu. Oke, jadi dalam pertemuan ini Bu Pipit ingin mendapatkan sebuah motivasi dan menemukan solusi ya dari permasalahan peserta didik yang pasif tadi, yang kurang antusias gitu ya. Ingin ke depannya peserta didik itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan rasa senang seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Iya. Nah, menurut Bu Pipit nih, berdasarkan hasil pengamatan di kelas seperti itu ya, peserta didik itu apa indikator dia dikatakan pasif itu seperti apa? Iya, akhir-akhir ini bahwa murid tersebut itu menjadi lebih pasif, itu diantaranya itu apa ya, ketika pembelajaran dia lebih banyak diam gitu. Kemudian disuruh untuk berpendapat dia enggan gitu. Ketika bekerja kelompok pun dia kurang berpartisipasi gitu ya. Terlihat cuek gitu. Bahkan ada murungnya gitu, bingung gitu ya, entah bosan atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu pasifnya murid saya itu. Oke, baik. Jadi, menurut Bu Pipit, indikator peserta didik yang pasif itu ditandai dengan mereka yang lebih banyak diam ketika kegiatan belajar mengajar, kemudian enggan berpendapat, ya. Kemudian kurang berpartisipasi aktif, gitu ya, seperti itu. Kalau Bu Siti boleh tahu, ketika kegiatan pembelajaran, tahapan seperti apa yang Bu Pipit lakukan di kelas? Baik. Tahapan pembelajaran yang saya lakukan ketika di kelas itu seperti biasa Bu, ada kegiatan inti itu pembuka, kemudian inti. Nah di kegiatan inti itu harusnya saya mengekspor itu untuk siswa itu untuk berperan aktif ya. Dengan diantaranya saya memberikan anak mengekspor dari buku paket, pembelajaran, kemudian juga berdiskusi gitu ya, saling interaksi dalam diskusi tersebut dan kemudian terakhir
siswa mempresentasikan gitu hasil diskusi yang mereka dapatkan. Nah, harapannya sih hasil belajarnya itu ada peningkatan gitu ya, dan suasananya belajarnya harusnya menyenangkan, seperti itu. Oke, jadi tahapan kegiatan pembelajaran yang selama ini Bu Pipit laksanakan di kelas itu ada tahapan pembuka, inti, dan penutup. Ya, kegiatan pembelajarannya bisa menggunakan buku paket, kemudian diskusi, gitu ya. Harapannya supaya kegiatan belajarnya itu menyenangkan. Nah, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan menurut Bu Pipit itu yang seperti apa? Iya, anak itu senang belajar itu artinya dia tidak pasif, artinya aktif dalam setiap tahapan-tahapan. Nah, itu inginnya saya siswa itu tidak ada keterpaksaan gitu ya Bu ya. Melakukan segala sesuatu itu memang sukacita dia, senang, gembira gitu ya. Berpendapat siapa nih misalnya tentang pengamatan ya kalau di materi IPA, apa yang sudah kalian amati, nah tidak perlu ditunjuk gitu. Dia merasa antusias sendiri, aktif sendiri, senang untuk mau mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ketika bekerja kelompok juga dia senang untuk bisa membantu temannya menyelesaikan pemisahan masalah yang diberikan atau menjadi permasalahan dalam kelompok tersebut untuk diselesaikan. Seperti itu, Bu. Oke, berarti kegiatan pembelajaran yang menyenangkan menurut Bu Pipit itu ketika anak aktif dalam setiap tahapan, ya baik itu pembuka, inti, penutup, sehingga suasana kelas itu penuh dengan motivasi intrinsik seperti itu, Bu, ya? Iya, Tidak betul. ada keterpaksaan, kemudian anak-anak saling membantu dalam pemecahan masalah. Nah, apakah dalam kegiatan pembelajaran selama ini, Bu Pipit, sudah melaksanakan ini semua atau seperti apa yang biasa Bu Pipit laksanakan di kelas? Iya, saya sudah melaksanakan, tapi saya rasa belum maksimal ya, Bu ya. Terlebih pada ketika mungkin tadi saya pernah singgung pada kegiatan inti gitu. Anak lebih cepat bosan sehingga dia menjadi pasif gitu. Seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah berusaha untuk menerapkan ini, kemudian masih dijumpai ada anak yang cepat bosan, seperti itu ya, cepat bosan. Kira-kira ketika ada anak yang cepat bosan ini, dia kan tadi ada di tahapan inti ya Bu ya? Betul. Apa kira-kira yang menjadi hambatan atau tantangan Ibu ketika mengelola kelas di kegiatan inti ini? Saya rasa mungkin anak itu bosan karena strategi belajar saya mungkin Bu ya. Strategi yang saya berikan mungkin dia monoton atau mungkin tidak paham apa yang dijelaskan atau apa yang sedang mereka lakukan. Sehingga mungkin saya bisa mengeksplor lebih nih strategi-strategi yang tepat yang bisa membuat anak menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu beranggapan bahwa selama ini kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu strategi yang Ibu terapkan kurang dipahami oleh anak seperti itu Bu ya? Iya Bu. Iya, strategi belum dipahami oleh anak. Kemudian Ibu ingin lebih mengeksplor ya supaya anak-anak juga mendapatkan iklim belajar yang berbeda ya dari biasanya. Nah, eksplorasi yang seperti apa yang akan Ibu adakan supaya kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan yang Ibu harapkan? Baik Bu, saya mungkin akan mencoba beberapa strategi mungkin ya akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan mencoba penguatan positif kepada murid-murid saya
agar dia itu ketika belajar itu bisa berperan aktif gitu dalam pembelajaran. Kemudian juga mungkin yang kedua, saya juga memfasilitasi siswa. Ketika siswa itu berdiskusi dia bingung, menemukan apa namanya kebuntuan gitu, saya akan memfasilitasi dengan mendampingi siswa saat berdiskusinya gitu, pada saat berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian juga untuk siswa bisa apa namanya senang atau gembira, biasanya anak kalau disediakan dengan tontonan. Saya akan menyediakan juga media pembelajaran berupa video pembelajaran yang bisa insya Allah meningkatkan apa namanya keaktifan siswa sehingga siswa belajarnya menjadi senang dan tidak bosan. Seperti itu, Bu. Oke, ya di sini kalau boleh Bu Siti review ada 3 hal ya yang akan Bu Pipit sampaikan, mulai dari penguatan positif, kemudian fasilitasi ketika berdiskusi dengan adanya pendampingan, kemudian Bu Pipit juga akan berusaha untuk mengemas media pembelajaran untuk bisa memantik keaktifan siswa. Nah, dari ketiga hal ini atau dari ketiga ide ini, mana kira-kira yang bisa dilakukan lebih awal atau yang apa namanya akan menjadi fokus utama yang dilakukan? Oke. Ketiga-tiganya sebetulnya penting ya Bu ya, saling berkesinambungan karena itu merupakan tadi di tahapan-tahapan itu insya Allah saya bisa terapkan. Tapi yang untuk utama mungkin yang pertama yaitu memberikan penguatan positif dulu supaya anak itu merasa dihargai keberadaannya dengan cara memberikan penghargaan berupa kata-kata, ucapan selamat atau reward tepuk tangan gitu ya, sehingga dia oh iya ya, saya berbicara itu dihargai gitu oleh guru dan juga rekan-rekan yang lainnya. Biasanya anak usia SMP sih lebih senang gitu penghargaan ya, termasuk juga kebutuhan dasar umumnya Bu ya, gitu seperti itu. Karena kalau yang model, kalau untuk memfasilitasi saya mendampingi, saya rasa bisa sambil berjalan juga ya Pak Bu ya. Kalau untuk model media pembelajaran memang perlu persiapan. Gitu. Oke, baik. Bu Pipit merasa bahwa ketiga ide ini bisa direalisasikan dalam waktu yang bersamaan karena memang saling berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Iya, betul. Kalau melihat dari potensi diri Bu Pipit sendiri, nah apa yang didapatkan dari obrolan kita siang hari ini? Iya, alhamdulillah ya Bu. Pada siang hari ini saya mendapatkan pencerahan, gambaran, kemudian juga apa ya kepercayaan diri untuk bisa melakukan, mengembangkan sehingga tadi permasalahan di awal saya resah, apalagi ya yang akan dilakukan gitu ya untuk anak ini tidak cepat bosan gitu, agar aktif juga gitu selalu. Alhamdulillah saya sudah menemukan gambaran tadi dari bimbingan pembicaraan kita bersama-sama. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran untuk kedepannya. Baik, alhamdulillah ya Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang langkah apa yang akan dilakukan ke depannya untuk bisa mengatasi masalah yang Ibu sampaikan tadi. Ya, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali. Ya, kita akan ngobrol bareng lagi untuk mengetahui bagaimana hasil dari ide-ide brilian yang disampaikan oleh Bu Pipit tadi ketika direalisasikan. Ya, respon siswanya seperti apa, kemudian kondisi batin Bu Pipitnya seperti apa, saya mau tahu nanti. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi. Semoga apa yang kita bicarakan di siang hari ini bisa bermanfaat, ya. Kemudian kita bisa merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, Bu Pipit, ya. Terima kasih sudah berkenan untuk bercerita. Ya, semoga Allah mudahkan urusannya. Terima kasih ya Bu Pipit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.
Iya, Bu Siti. Eh, langsung aja kali ya. Ya, Bu. Ya, umpan balik dari saya ketika saya di coaching sama Bu Siti, perasaan saya tentunya merasa senang ya Bu ya. Senang luar biasa, eh, juga nyaman gitu ketika berbicara. Kenapa? Karena memang Bu Siti di sini pertama-tama itu melakukan tahapannya dengan apa? Dengan hangat gitu, dengan penuh kehangatan. Di situ betul kemitraan di sini muncul gitu, terlihat sekali sangat jelas. Saya nyaman, tenang juga berceritanya. Gitu sehingga saya mampu mengeluarkan permasalahan yang tadinya saya resahkan gitu. Untuk tahapan alur tirta juga dari yang Bu Siti lakukan itu sudah sampai semua tahapannya, dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana serta tanggung jawabnya sudah muncul dari pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa terarahkan gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Siti sampaikan. Mungkin itu Bu umpan balik dari saya. Ya, terima kasih Bu Pipit atas kerjasamanya. Sama-sama Bu Siti. Selanjutnya kita refleksi ya Bu Siti. Iya, untuk refleksi itu kita ngisi masing-masing dulu ya. Betul, kita isi dulu ya. Ya. Apa yang sudah berjalan? Mau buka filenya dulu. Bu Siti, saya baterai tinggal ini Lauta 39. Ini listriknya mati. Mudah-mudahan sampai ya. iya mudah-mudahan ini juga kayaknya di sini terkena dampak itu pemadaman jadi sinyalnya ini teh up down gitu Ya, betul. ya nggak stabil hal yang perlu diperbaiki dalam masih perlu diperbaiki ya.
Harus dari kemarin bagaimana sehingga melakukan coach dan melakukan coach. Apa yang perlu ditingkatkan mendapat improvisasi dalam membuat coach.
Siti sudah sampai nomor berapa? Nambahin dari yang kemarin aja sih, Bu. Lebih ke ini kan kemajuannya ya. Mhm. Ini dibacakan di room ini juga, Bu? Apa nanti di Ya, rumah? di sini diselesaikan di sini. Dibacainnya? Boleh bergantian. Oh, di sini? Mhm. Oke deh. Berarti ini kita kirim dulu. Ini Bu Siti. Ini dikirim ke WA web dulu biar nanti tinggal dibacakan. Baik, berarti dari Bu Pipit dulu ya sebagai coaching ya? Iya. Saya refleksi diri saya ya, Bu. Iya, Bu. Ya, izin menyampaikan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa lebih nyaman ketika melakukan proses coaching ini, gitu ya, dari yang kemarin ini saya rasa lebih nyaman. Kenapa? Karena suasananya itu yang lebih hangat, lebih apa ya, lebih luas gitu dari kemarin gitu ya. Sehingga pastinya mudah-mudahan ya Bu Siti ini bisa bercerita, tadi saya dengarkan lebih terbuka gitu. Menceritakan permasalahannya dengan santai, kemudian juga saya pun akhirnya bisa dapat menangkap inti permasalahan yang Coach atau Bu Siti resahkan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Saya rasa saya harus lebih fokus lagi nih dalam memperhatikan coach berbicara. Ya. Kemarin saya fokus ini menjadi sedikit kurang fokus karena kekhawatiran tadi ya dengan kendala listrik sehingga saya was-was itu ya melihat kondisi persentase baterai gitu ya. Secara listrik di sini mempengaruhi ya pemadaman listrik. Kemudian juga dalam menyusun kalimat, mudah-mudahan saya nanti akan lebih meningkatkan lagi nih kalimat pertanyaan saya menjadi lebih terstruktur. Khawatir nanti pertanyaan yang saya berikan tidak atau kurang dimengerti, jadi saya harus lebih merapihkan lagi pertanyaannya itu agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga,
apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau present? Saya harus lebih tenang tentunya ya ketika pada proses coaching ini, terutama ketika menyimak jawaban-jawaban dari Bu Siti gitu ya. Tadi saya melakukan karena tadi ada gugup, panik ya. Tarik napas sejenak, teknik stop beberapa detik mungkin ya, atau juga ada perubahan posisi duduk yang saya lakukan gitu. Dan harapannya alhamdulillah saya bisa menjadi fokus kembali gitu dan melakukan proses coaching. Yang terakhir, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya dalam tadi saya harus bisa tetap tenang dalam segala kondisi gitu ya. Kemudian juga melakukan teknik kesadaran penuh. Kemudian juga saya harus lebih berlatih lagi, meningkatkan kompetensi dengan berkolaborasi dengan guru lain yang lebih berpengalaman dan mencari berbagai sumber yang tentunya terkait pada praktik coaching ini supaya memberikan gambaran lebih gitu, supaya lebih bisa melatih diri saya untuk bisa melakukan proses coaching ini dengan sebaik mungkin. Itu mungkin Bu Siti refleksi dari saya. Baik, terima kasih Bu Pipit. Izin menyampaikan refleksi diri latihan coaching yang sudah Bu Siti lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, Bu Siti merasa ada kemajuan dari kemarin kita latihan. Ya, kalau kemarin kita kaku ya, kemudian monoton gitu. Hari ini alhamdulillah Bu Pipit sudah terbuka dan mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan tenang, dengan lebih luwes gitu ya. Kemudian hal ini memudahkan Bu Siti dalam menuliskan kata kunci dari permasalahan yang sedang Bu Pipit hadapi, seperti itu. Kemudian Bu Siti juga merasa percakapan kita hari ini jauh lebih hangat, jauh lebih tenang ya, ketimbang kemarin. Lebih rileks lah gitu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, hal yang perlu ditingkatkan adalah improvisasi dalam menanggapi cerita Koci, ya. Kemudian mengelola pembicaraan dengan mengutarakan pertanyaan berbobot sehingga masalah yang dialami Koci bisa terpecahkan. Jadi kita dituntut sebisa mungkin untuk bisa mengarahkan atau menuntun Koci menemukan potensi diri ya, dan itu membutuhkan keahlian dalam membolak-balikan kata seperti itu ya. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ya, sebelum dan setelah melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, Bu Siti berusaha untuk menghadirkan rasa antusias ya terhadap apapun yang akan diceritakan oleh coach. Ya, kemudian mendengarkan dengan fokus dan mencatat hal-hal yang menjadi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus latihan untuk improvisasi dalam menanggapi cerita Koci, lebih fokus lagi dalam menemukan kata kunci dari Koci, kemudian mencari referensi, baik itu dari YouTube atau dari artikel ya terkait teknik coaching yang baik dan benar sehingga coaching ini bisa membuahkan hasil seperti apa yang diinginkan di awal ya. Seperti itu Bu Pipit yang bisa Bu Siti sampaikan. Bu Pipit masih di mute.
Siti sudah menyampaikan refleksinya. Kita kembali lagi ke room utama karena sudah ditunggu. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.